Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kasidimas Islam, Bapak Budi Ali Hidayat. Yang kami hormati pemateri bimbingan perkawinan mandiri, Bapak Yana, Bapak Hajiana Permana, MMPD. Yang kami hormati para calon pengantin yang alhamdulillah baru hadir beberapa orang ya Pak ya. Mungkin para calon pengantin ini bisa dibuka ya videonya karena ini masih pada dibisukan nih. Kita kan perlu tahu ya Pak ya para wajah-wajah yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam Zoom meeting bimbingan perkawinan mandiri yang diadakan oleh Bimas Islam Kemenag Kota Cimahi. Untuk supaya acara kita sempurna, mari kita awali pertemuan Zoom meeting ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Bibarakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kasidimas Islam Kemenag Kota Cimahi, Bapak Budi Ali Hidayat. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati para peserta Zoom bimbingan perkawinan mandiri. Yang saya hormati narasumber kita Pak AA Permana, Ayana Permana. Damang A. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam Zoom meeting ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan para peserta Zoom, bahwa Zoom meeting ini adalah jadwal pertama dan perdana kita Bimas Islam mengadakan semacam bimbingan mandiri ya. Nah, di sini kita menghadirkan para narasumber yang terbintek sebagai fasilitator di mana mereka akan memberikan ilmu ya, memberikan ilmu tentang masalah bab munakahat, bab muamalah, moderasi beragama dan sebagainya. Ini diperuntukkan bagi para pengantin yang berjauhan yang tidak sempat hadir di kantor KUA, makanya kita panitia Bimas, panitia bimbingan masyarakat Islam mengadakan semacam webinar
atau Zoom meeting tentang masalah Binwin Mandiri. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa menyimak dan selesai sampai ilmu itu yang diserap oleh narsum itu bisa betul-betul dipraktekkan dan berguna bagi para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak atas sambutannya. Baik para peserta bimbingan perkawinan, para calon-calon pasangan yang sedang berbahagia. Selanjutnya yaitu langsung kepada materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Berikut saya akan sampaikan CV beliau. Nama Bapak Hajiana Permana SAG MPD, tempat tanggal lahir Cimahi 18 Mei 1976, NIP 19760820001710122, pangkat golongan penata tingkat 1, jabatan penyuluh agama ahli muda, wilayah tugas Kecamatan Cimahi Selatan. Riwayat pendidikan Binakarsa Cimahi tahun 1988, MTSN kita ulangi, SD Binakarsa Cimahi lulusan tahun 1988, MTSN Cimahi lulus tahun 1991, MAN 1 Bandung lulus 1994. Tahun lahir saya, Pak AA. Tahun 94. S1 Unisba jurusan dakwah tahun 99, S2 Uninus Pendidikan Agama Islam tahun 2014. Pengalaman organisasi Dai Kamtibnas Polres Cimahi 2015 sampai dengan sekarang. Wakil Ketua Pokjalu Provinsi Jabar 2015 sampai dengan sekarang. Sekretaris FKUB Kota Cimahi 2012 sampai dengan sekarang. Konselor Bimbingan Perkawinan 2015 sampai dengan sekarang, mediator sampai dengan sekarang. Pengalaman kerja Koordinator Kota PNPM tahun 2000 sampai 2005, tenaga ahli pelatihan PNPM 2005 sampai 2007 Provinsi Jawa Barat, PNS Kemenag Kota Cimahi, penyuluh agama fungsional 2007 sampai sekarang. Baik para peserta BIMWIN, tema kali ini adalah moderasi beragama dalam keluarga. Mangga, waktu dan tempat kami persilahkan pada pemateri dan mohon disimak bagi seluruh para peserta karena pasti yang akan disampaikan oleh pemateri isinya daging semua dan itu akan bermanfaat bagi kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mangga, AA, disilahkan. Oke, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, wa ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Cimahi. Terima kasih host terbaik yang kami miliki di Kementerian Agama, Neng Napsa, Neng Napisah gitu. Nuhun. Kami muliakan juga para peserta yang sempat hadir. Ini peserta kemarin apa peserta baru ini? Peserta campuran ya? Iya, gabungan. Nuhun. Ya, semuanya kembali kepada diri kita ya, menghiasi hidup ini dengan berbagai ilmu apa tadi disampaikan oleh Pak Kasih. Benar, karena kita sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga dengan hiasan ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW melalui para ulama sampai pada guru-guru kita sampai kepada kita saat ini ya. Insya Allah nggak ada ilmu yang tidak berkah, semuanya berkah ilmu itu ya, insya Allah. Nuhun. Terima kasih Pak Kasih. Sampai lompatan ini
eh, kegiatan kemarin nyambung selesai khutbah kemudian langsung lagi ke Gunung Halu sugan terek eureun tepek teh khutbah Jumat oge di ditu di Gunung Halu sampai di pesantren Al Qamariyah Pak Uli Komarudin. Kemudian selesai di situ sugan terek eureun kalakah minta ngaji masyarakat teh Gunung Halu. Alhamdulillah Masya Allah gitu. Ya bertumpuk pahala lah insyaallah oh. Karena kita sebagai khodimul ummah ya harus kita layani begitu tentunya insyaallah. Baik Pak Kasih, ini kita akan mengawali materi yang terima tugas di sini itu terkait dengan moderasi beragama bagi keluarga barangkali ya, dalam keluarga. Nah, saya belum menyapa ini teman-teman yang Binwin ini, Catin. Apa kabar nih? Semuanya nih. Alhamdulillah. Baik, Pak. Bisa kameranya dibuka kamera, silakan dipergunakan. Kameranya dibuka aja. Biar didoakan oleh Ustadz Budi itu keberkahan-keberkahan nanti pada pelaksanaan maupun membina mahligai keluarga itu ya. Iya, betul. Nah, Kita juga bisa lihat wajah-wajah berbahagia ya Ayah. Iya, berbahagia. Yang menanti-nanti. Betul. Jadi silakan nanti mungkin barangkali ada yang nyusul, ya mangga gitu ya. Untuk kegiatan ini insya Allah. Baik, Neng Nafisa mungkin akan awali dulu bahwa tujuan daripada pernikahan satu ya, kita ini mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang harus diperbaiki niat kita di dalam membina mahligai keluarga itu bahwa kita nikah itu adalah ibadah gitu. Ibadah lain sholat tunggul, cenah benar nikah juga ibadah gitu. Bahkan Rasul mengatakan sebagian dari penyempurnaan keimanan kita adalah menikah gitu. Maka bagi para jomblo-jomblo fisabilillah gitu ya, segera menikah gitu ya, kasih tahu. Nah, itu terkait dengan nikah. Satu yang harus kita rubah adalah niat kita bahwa kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kedua, bahwa Allah itu menciptakan kita manusia untuk menjadi khalifah. Gitu, khalifah di muka bumi. Artinya apa? Untuk membina keluarga, hifdun nasl gitu ya, menjaga keturunan. Selain daripada itu tujuan nikah itu adalah sakinah, mawadah, warahmah gitu. Sakinah itu bukan sakedik aki-aki ngeunah, bukan itu yang dimaksud gitu ya. Sakinah, tenang. Nah, untuk mencapai ketenangan itu harus ada dua kata kunci, mawadah dan rahmah. Cinta dan kasih sayang. Jadi kalau dalam keluarga ada cinta dan kasih sayang, itu labelnya sakinah, itu tenang gitu ya. Nah, tujuan daripada nikah juga mereview dulu ya, sebelum kita masuk ke sana ini sebagai latar belakang menjaga diri dari dosa. Jadi dengan menikah maka kita akan terhindar daripada yang namanya dosa gitu ya. Kemudian juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu tentu ya. Karena Rasulullah menikah bahkan diseru oleh Rasul yang menikah ya akan menjadi umatku. Bagi yang tidak menikahnya itu mah mikir ya tuh ya, berarti bukan umatku gitu. Maka kata kuncinya adalah menikahlah gitu. Menikah itu enak sekali ya. Kemudian tujuan nikah juga adalah melanjutkan keturunan. Ya, jadi ada estafet kehidupan ini gitu. Kemudian selain melanjutkan keturunan juga ada silaturahmi. Silaturahmi menyatukan dua individu yang berbeda ini kan susah sekali. Nah, dengan menikah ini akan terjalin gitu. Dua keluarga yang gak kenal itu jadi kenal gitu. Nah, ini hebatnya dengan nikah ya. Selain itu juga jangan khawatir memperoleh rezeki. Ada orang yang mengatakan, aduh saya mau awara nikah ya, sebab naon? Sebab rezekinya belum ada nih, rumah belum punya, kendaraan belum punya. Rek nungguan 50 tahun, kan mual mungkin Iro. Nah oleh karenanya
ini yang paling penting adalah bagaimana meraih menjemput rezeki dengan menikah gitu ya. Selain daripada itu adalah dakwah. Jadi menikah itu adalah dakwah ya. Maka kata kuncinya adalah rubah dulu. Jangan pernah kita mencintai makhluk, tapi cintailah Allah yang memberikan akan menghujamkan cintanya kepada makhluk. Jadi cintailah Allah, tentu berikutnya akan Allah akan menghujamkan cintanya kepada makhluk. Lihat Al-Quran, di situ dikatakan bahwa mencari ridho Allah itu dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya sembahyangku, salat, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Tuh Tuhan semesta alam. Oleh karenanya rubah dulu niat kita, biarkan kita mencintai Allah. Kenapa tuh kamu menikah? Kan Allah yang nyuruh. Kenapa kan tuh kamu sedekah? Allah yang nyuruh. Kenapa tuh kamu sholat? Allah yang nyuruh. Jadi pola itu dulu yang kita bangun dulu. Semakin cinta dengan Allah, semakin Allah memudahkan langkah gerak kita hidup dan kehidupan di dunia ini. Bahkan sampai ke akhirat kelak. Gitu ya. Nah, kalau yang dalil sakinah kan tadi sudah sampaikan mumin ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha kan begitu ya. Bajaklah pokoknya nama bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, nek napisah mah udah apalah dalil pertama itu. Nah, ini yang menarik ketika kita harus melanjutkan sebuah keturunan. Ini dalam An-Nisa ayat 1 tadi sampaikan oleh Ustaz Budi. Ya Yuhannas, wahai sekalian manusia. Takwa ada. Ya Yuhannas, taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Khalaqa di situ. Khalaqa, Allah menciptakan. Siapa? Min nafsi wahidah, dari diri-diri kamu. Ya, seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istri-istri. Wa khalaqa minha zaujaha. Jadi istri itu sudah ada patokannya. Gitu kan? Jadi laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk istri gitu. Hunna libasul lahum wa antum libasul lahum gitu ya. Kemudian yang menarik juga di sini silaturahmi ya, menyatukan tadi yang berbeda paham, beda pendapat gitu ya. Dengan menikah ini akan jadi satu. Lihat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini yang diseru bukan umat Islam aja, tapi manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya aku, kata Allah, telah menciptakan kamu. Gitu ya. Khalaqa itu menciptakan. Dari apa? Min dzakari wa unsa. Dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Nabi Hawa. Gitu. Neng Nafisa sekarang itu kecantikan sebagian kecil dari ibunda kita, Ibu Hawa. Gitu ya. Ganteng, Ustaz Budi ganteng, itu sebagian kecil dari kegantengan Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Ganteng orang tua kita itu, ya. Bahkan nanti di akhirat itu nggak ada yang kecil-kecil seperti itu nggak ada, ya 160, 170 nggak ada. Di sana itu dalam satu kitab dikatakan tingginya Nabi Adam, tingginya manusia nanti ketika masuk surga itu ukurannya sampai dengan 30 meter. Lebar perutnya itu sampai dengan 6 meter, bayangkan. Jadi 6 kali 30, tinggi-tinggi gitu. Setelahnya Allah menciptakan, Allah menjadikan fungsi. Waja'alnakum, Allah jadikan fungsi. Ya, untuk kamu. Apa itu? Su'uban, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa qabail, qabail itu jamak. Mufradnya itu kabilah, kan gitu ya. Seperti ya. Nah, bangsa-bangsa, suku-suku. Jadi kita ini udah diponis oleh Allah. Allah itu menciptakan berbeda, Allah itu menciptakan suku-suku, Allah itu ciptakan bangsa-bangsa. Nggak bisa pesan sama ibu kita. Ibu, nanti ya ketika ibu lahir, saya pokoknya mah pengen jadi orang Amerika gitu ya, nggak bisa. Atau pengen jadi suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, nggak ada, nggak bisa. Berarti yang menciptakan perbedaan itu siapa sesungguhnya? Kan Allah begitu. Kan gitu. Nah, artinya apa?
kita harus mengetahui sebuah perbedaan di tengah keberagaman yang ada. Ya, harus tahu perbedaan-perbedaan, karena yang menciptakan perbedaan Allah. Bahkan dalam satu ayat dikatakan, andai kata aku ingin jadikan semua umat manusia itu beriman, ya, jadi satu ummatan wahidan, umat yang satu, mudah bagi Allah. Tapi nyatanya kan tidak. Karena apa? Karena Allah kandung sudah menciptakan surga dan neraka. Gitu ya. Kita kembali lagi Al-Hujurat nih, suku-suku su'uban wa qabail gitu ya, suku-suku bangsa ya. Berapa sukunya? 2 kan gitu ya. Maksud saya itu suku apa? Suku Sunda, suku Batak, suku Jawa kan gitu. Itu beda-beda. Allah yang menciptakan itu semua. Ada yang menarik dalam ayat ini apa? Lita'arafu. Allah menciptakan bangsa-bangsa, suku-suku yang berbeda. Tiada lain Allah menghendaki untuk saling mengenal. Lita'arafu. Ya, dari mata turun ke hati jadi cinta kan gitu ya. Nah, artinya apa? Untuk saling mengenal jati dirinya, mengenal psikologinya, mengenal perbuatannya, pokoknya mengenal. Tapi ingat kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisiku kata Allah adalah orang-orang yang paling takwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, artinya apa? Dalam pernikahan ini ada yang menarik, ya, ada yang menarik. Justru banyak orang a priori dengan sebuah pernikahan. Padahal sesungguhnya nih testimoni ya. Dulu 95 menikah itu justru berdatangan, rezeki berdatangan, silaturahmi berdatangan. Padahal pekerjaan belum ada pada waktu itu. Tapi kata guru waktu itu menikahlah, karena menikah bisa menyelamatkan. Gitu ya. Nah, baik, kita akan masuk tadi tentang moderasi beragama, moderasi beragama. Nah, moderasi beragama dalam keluarga akan mengawali dulu dengan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu semuanya fitrah. Fitrah itu Islam, ya. Mau yang sekarang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, gitu ya, Konghucu, semua itu awalnya fitrah. Fitrah itu Islam, suci, ya. Tapi fa'abawahu, ya, artinya apa? Karena perbuatan kedua orang tuanya lah, gitu ya, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, gitu ya, Majusi. Nah, sebagaimana binatang ternak, yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Artinya apa? Di sini Allah sudah berkehendak, gitu ya. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, itu tergantung daripada orang tuanya. Tapi Allah berkehendak bahwa setiap manusia itu adalah fitrah. Fitrah itu suci, suci itu Islam, fitrah. Jadi Idul Fitrah, ya, kembali kepada kesucian tuh, gitu ya, Idul Fitri. Jadi kalau ngobrol sudah kesana kemari, gitu ya. Nah, mau ngobrol apa lagi ya ini? Gini. Keluarga, nanti ketika kalian sudah menikah, katakan sudah ijab qabul, kemudian kalian itu sudah memadu kasih, gitulah, gitu ya. Ingat ya, bahwa keluarga itu sebagai satuan terkecil. Ya, masyarakat menjadi basis kuat dalam pendidikan, atau madrasatul ula, itu kata Neng Nafisa itu begitu. Dan sangat strategis dalam upaya penanaman nilai-nilai karakter yang diharapkan. Ini selaras dengan hadis. Maka dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak, peran orang tua sangat sentral dalam menanamkan pendidikan kepada anak-anaknya. Ini bahwa yang harus menjadi latar belakang. Kemudian orang tua adalah orang yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak,
Sehingga dalam pendidikan keluarga orang tua itu berperan sebagai pendidik dan anak berperan sebagai anak didik ya gitu. Ada guru, ada murid gitu. Tapi tidak seperti itu. Kalau guru itu mengajar gitu ya, kalau mendidik itu mendidik dia sampai dia sukses. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali begini, pendidikan itu memiliki dua tujuan utama. Ya, saya pernah bicara itu. Yang pertama, bahwa pendidikan menjadi saran menuju kesempurnaan manusia, yang puncaknya adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendidikan. Jadi kalau pendidikan ini yang bisa output akhirnya mendekatkan kepada Allah, nah itu berarti pendidikan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dengan belajar, dengan menikah, jadi jauh dengan Allah, nah itu harus dievaluasi itu gitu ya. Pendidikannya benar atau enggak gitu. Nah, kemudian kedua, itu yang pertama. Kedua, bahwa pendidikan menjadi sarana yang akan mengantarkan manusia pada puncak kebahagiaan hidup di dunia, di akhirat gitu ya. Nah, ini berdasarkan fakta demikian, maka bagaimana menjadi keluarga sebagai basis pendidikan moderasi beragama. Tuh, tadinya lupa. Gitu ya. Jadi tadi aku pas dulu dari nikahnya, kemudian dari keluarga, belum nanti dari perspektif moderasi beragamanya gitu. Nah, terdapat beberapa aspek ya dalam keharmonisan suatu keluarga. Mengemukakan aspek-aspek keharmonisan. Yang pertama, kalau ingin keluarganya harmonis, ya sukses, maka yang pertama adalah adanya komitmen. Gitu. Kalau kemarin 4 pilar itu ada yang disebut mitsaqun ghalidh, gitu. Ada perjanjian suci atau komitmen, gitu ya. Ini maksudnya adalah keluarga yang harmonis memiliki komitmen saling menjaga dan meluangkan waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Kan itu tujuan kita berkeluarga. Jadi kalau dengan keluarga nggak bisa sejahtera, nggak bisa bahagiakan keluarga, gitu. Nah, ini perlu dievaluasi, gitu ya. Bukan berhenti di nikahnya, bukan, tapi gaspol gitu. Gaspol bagaimana kita untuk mencapai sebuah kesejahteraan kebahagiaan keluarga. Nah, masing-masing anggota keluarga ini meluangkan waktu dan energi untuk kegiatan keluarga, gitu, dan membiarkan pekerjaan atau kegiatan lain mengambil waktu keluarga. Karena itu satu variabel kalau menurut AA, gitu ya. Itu yang pertama, adanya komitmen ya, ada komitmen. Yang kedua, apa itu? Apresiasi dan apeksi. Ya, saya masih ingat dengan kata-kata itu, keluarga yang harmonis itu mempunyai kepedulian antar anggota keluarga. Jadi kalau dengan menikah nggak saling peduli, wah itu mah berarti cilaka kalau udah begitu. Nah, bagi para peserta Zoom kali ini, maksudnya dengan kegiatan ini adalah bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis itu mempunyai kepedulian antar anggota keluarga. Gitu. Saling menghargai sikap dan pendapat anggota keluarga. Karena apa? Satu dengan lain kan berbeda. Maka kita harus memahami perbedaan di tengah keberagaman yang ada. Gitu. Contoh ya, nggak bisa ya, ketika satu keluarga di bapaknya pengen soto, yang ini kemarin kurban cenah hayang sate, yang satu pengen bubur. Nah, sikap kita orang tua bagaimana? Oh jangan Neng, itu nggak boleh. Nggak bisa begitu. Karena apa? Di dalam moderasi beragama dalam keluarga itu adalah menghargai sebuah perbedaan di tengah keberagaman yang ada. Namun pikahaya, gitu kan? Yang jelas maunya itu karena dia ingin menyatukan sebuah persepsi. Boleh. Yang satu bubur ayam, sok silakan bubur ayam. Yang satu ini. Nah, tidak arogan selaku pemimpin, selaku orang tua. Udah makannya sekarang soto aja, gitu kan? Nggak bisa gitu. Soto we mah, gitu kan? Yang satu sate aja nggak bisa. Nah, artinya apa? Karena lidah kita ini kan diciptakan berbeda. Jangankan lidah, sidik jari aja berbeda. Sama anak itu berbeda gitu. Nah, artinya apa? Udah sikapi, udah kehendak Allah gitu. Nah, oleh karenanya sikapi perbedaan di keluarga untuk mencapai sebuah keharmonisan keluarga. Gitu. Mempunyai empati kepedulian gitulah antar keluarga, saling menghargai, ya sudah silakan gitu kan.
Masa yang ini harus disamakan semua gitu, misalkan kayak Lebaran, baju koko semua warnanya biru-biru gitu ya. Kan kudu sekolah SD, banyak kudu pakai baju biru, SD kan merah putih kan gitu. Nah, artinya harus menghargai yang satu SMP bajunya begini, ya SD bajunya begini. Berbeda kan? Pribadi masing-masing anggota keluarga dan mengungkapkan rasa cinta secara terbuka. Nah, itu tujuannya sebetulnya. Ya, ada rasa sayang, ada rasa cinta gitu. Kemudian yang ketiga, kalau mau sukses di dalam keluarga yang tujuannya harmonis, itu harus ada komunikasi yang positif. Jangan negatif ya komunikasinya, tapi komunikasi yang positif. Ini bahwa keluarga yang harmonis itu sering mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah. Setiap keluarga pasti ada masalah. Wah, cina keluarga ini mah adem ayem. Wah, itu mah bukan keluarga. Justru yang namanya keluarga itu adalah tidak statis tapi dinamis gitu. Jadi kalau misalkan keluarga cicing yang ibunya baut, bapaknya baut, cicing gitu, anak yang satu kayak di makam gitu. Kan asa terlucu gitu kan, asa terlucu. Tapi kalau misalkan yang satu ini ngomong, yang satu diam gitu. Jangan ngomong semuanya justru ya kaget gitu. Jangan menciptakan keluarga. Pernah lihat nggak film keluarga Cemara gitu. Nah, itu kan menarik itu dengan ucapan, dengan sosok si Abah, dengan sosok si Ambu gitu kan. Nah, artinya apa? Di situ ada keluarga yang harmonis yang sering mengidentifikasi masalah. Masalah itu pasti ada. Yang namanya hidup itu pasti banyak masalah gitu. Tetapi yang paling baik adalah mencari jalan keluar dari masalah. Gitu. Caranya gitu ya, dengan cara mengkomunikasikan. Nah, maksud komunikasi yang positif itu setiap ada masalah sok speak atau ngobrol yang memang bisa komunikasi itu secara bersama-sama ada jalan keluar gitu. Keluarga yang harmonis juga sering menghabiskan waktu berkomunikasi dan saling mendekatkan diri kepada Allah satu sama lain. Walaupun persoalan yang dibicarakan tidak terlalu penting gitu ya. Nggak bahas sinetron, lagi duduk misalkan kita nggak bahas sinetron, apa untung? Apa untungnya gitu ketika kita nonton sinetron jadi pasea gitu kan antara bapak jeung istri gitu kan. Jadi untuk apa gitu? Bukan tidak boleh tapi tidak usah begitu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah mempunyai waktu bersama kalau menurut Anda. Ya, ingin menciptakan keluarga yang harmonis itu mempunyai waktu bersama. Jadi ada luangkan waktu, kan kita juga sering diajarkan kalau ketika istri sedang ada kesusahan, Allah sering ngajarin fantasiru fil ardi wabtagu bin fadlillah. Udah jalan-jalan yang balanja beres kan gitu. Ketika ayah potensi jalan-jalan, potensi balanja, sok laksanakan gitu. Nah ini yang paling penting adalah bagaimana mempunyai waktu bersama. Keluarga yang harmonis itu selalu memiliki waktu untuk bersama. Seperti apa? Berkumpul bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain, kan gitu. Mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak. Nah, ini kan sebetulnya lebih pada mempunyai waktu bersama. Nah, kalau misalkan anggota keluarga bapaknya atau istrinya sudah abai terhadap anaknya, gitu ya, anak tidak terkontrol, kemudian bermain anak juga ibu main gadget gitu, anak main ayunan gitu kan, akhirnya anak bertanya, "Ai urang ulin jeung saha ieu?" Nah, hal-hal seperti itu kan kritis sebetulnya kan kalau sudah anak seperti itu, dan itu banyak dialami. Sehingga tidak sedikit banyak perceraian gara-gara abai terhadap anak. Nah, ini kita berpacu dengan seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ini paling penting, menanamkan nilai-nilai spiritual. Maksudnya agama gitu ya. Jadi keluarga yang harmonis itu selalu memegang nilai-nilai spiritual keagamaan dalam menjalankan hidup dan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan. Jadi kalau misalkan satu keluarga tidak menanamkan nilai-nilai spiritual, alamat kesananya anak itu akan terlantar. Kenapa? Justru rambu-rambunya itu ada di agama. Nilai-nilai spiritual dan keagamaan itu menjalankan sebuah kehidupan sehari-hari. Pernah kan kita misalkan diucapkan
Assalamualaikum Ibu, gitu ya. Selalu kita tawarkan, tentu seorang istri yang baik menawarkan suami yang pulang kerja, misalkan, Bapak mau makan apa, gitu kan? Atau minum, what do you want to drink, coffee or tea, misalkan. Bapak mau minum apa, teh, kopi, gitu kan? Nah, susu, milk, misalkan. Gitu. Bapak mau mandi apa? Mau air dingin, air panas, air hujan, atau air apa? Ya silakan lah itu, makanya komunikasi kemudian menanamkan nilai-nilai spiritual. Ya. Nah, tidak ada kalah pentingnya juga bahwa dalam menjaga keharmonisan itu harus ada kemampuan untuk mengatasi stres dan kritis. Ini perlu digarisbawahi. Kita selaku kepala keluarga atau istri selaku panglima di rumah tangga itu harus punya kemampuan untuk mengatasi stres dan krisis. Maksudnya gini, keluarga yang harmonis itu harus stresnya sehari-hari, ya masak dari KWC dari ke kamar mandi dari balik dari ke kasur, terus siklus itu akan terus gitu. Harinya dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang kreatif dan efektif itu juga akan membuat sebuah keluarga jadi harmonis. Keluarga yang harmonis juga tahu bagaimana mencegah masalah sebelum terjadi. Gitu ya, dicegah masalah ini pasti terjadi nih, kita cegah. Nah, itu keluarga yang harmonis itu. Dan bekerja sama menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan yang ada. Makanya kuncinya harus takwa dulu. Karena apa? Karena dari esensi takwa itu setiap umat Nabi Muhammad, hamba Allah yang bertakwa, selalu dia dalam Quran surat At-Tolak ayat ketiga. Wa yarzu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu akan diberikan jalan keluar setiap masalah apapun. Wah, luar biasa. Kata kuncinya harus takwa dulu gitu ya. Nah, kemudian itu ya, jadi cara membangun keluarga yang harmonis. Nah, hubungan keluarga yang baik antara anak dan orang tua dapat tercipta melalui hal-hal kecil ya yang dilakukan setiap hari. Orang tua dapat menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama terhadap anak, mulai dari hal-hal yang sederhana misalnya ya, seperti rasa empati, rasa menghormati, sikap mau mendengarkan gitu kan, kemudian berkomunikasi secara efektif dan lain-lain tentunya. Perlu ditanamkan juga ini terhadap keluarga bahwa nilai-nilai toleransi itu sangatlah penting dan mengajarkan kepada anak-anak arti menghargai terhadap sesama. Jadi kata kuncinya toleransi. Toleransi itu apa sih? Siap menerima sebuah perbedaan di tengah keberagaman yang ada dan mau bekerja sama. Jadi kalau sudah menghargai harus mau bekerja sama. Gitu. Hargai anak dengan makan yang berbeda, apa kerjasama kita? Ya kita harus ada kerjasama. Apa nanti kalau udah beres cuci piringnya sama-sama ya, ajak gitu kerjasama. Nah, ini maksud daripada kesimpulan itu ada hubungan harmonis itu kalau menciptakan sebuah harmoni, ya harus ada relasi keluarga yang baik antara anak dan orang tua sehingga ini dapat tercipta seperti tadi ya, ada hal-hal yang. Nah, poin utama yang perlu digarisbawahi kehidupan agama keluarga, hal ini sangat penting karena di dalam ajaran agama terkandung nilai-nilai natur seluruh kehidupan manusia. Untuk apa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia dari beribadah. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap penganutnya untuk menjalankan semua perintah yang dianjurkan agama dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh agama yang ada di dalamnya. Ini tiada lain adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kata kunci ingin sukses dalam keluarga, sukses untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga, sukses dalam bertoleransi ya, antar umat agama, antar umat beragama, kata kuncinya satu, yaitu takwa. Gitu. Kalau bahasa Ustaz Budi itu wakoya itu orang yang takwa gitu ya.
Nah, demikian pula perintah untuk saling menghormati dan saling menghargai yang lain. Sebenarnya agama memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian bagi anak-anak. Nanti kita ini para calon pengantin tidak hanya cukup 3 bulan selesai, ya harus ada cita-cita untuk memiliki anak yang berkualitas. Ya, berapa anaknya? Ngadoakan Allah mah cing seueur anak teh gitu ya, tapi catatannya harus berkualitas gitu. Kalau berkualitas buawe gitu kan, banyak berkualitas. Sebuah proses pembinaan nilai agama ini akan menghindarkan ya. Jadi dengan demikian keluarga merupakan lembaga pendidikan dan utama dalam mempersiapkan generasi-generasi terbaik bangsa. Contoh kecil misalkan dengan stunting aja, stunting. Mas adik-adik nih, ya, sahabat sekalian, negara rugi dengan hadirnya stunting, gitu ya. Stunting itu gagal tubuh. Yang tadinya anak itu menjadikan aset bangsa, aset negara, ini malah terpuruk dengan gigi buruknya, cita-cita dia, gitu kan. Jadi terhambat. Nah ini maksudnya bagaimana nanti ke depan yang sudah catin, kemudian sudah menikah, kemudian berkehendak punya anak, itu mulai dari kandungan juga harus diperiksa. Lalu mulai mengandung 9 bulan, 4 bulan aja itu harus didengarkan bukan musik gitu kan. Aneh sekarang para muda-mudi kita ketika hamil ibunya didengarkannya musiknya juga musik blang-bling-brong gitu kan. Coba dengarkan Al-Qur'an, kelak nanti akan menjadi tahfidz tuh kan gitu. Nah ini pondasi ya, bekal utama bagi generasi muda dalam mengaruhi kehidupan yang penuh dinamika. Ini saya katakan dinamika dalam keluarga itu karena AA pernah pernah muda, sekarang tua dan sekarang pernah muda gitu. Kalau teman-teman sahabat sekalian kan belum pernah tua gitu ya, jadi tapi pernah muda. Ini penuh keanekaan dan keragaman dalam agama, suku, budaya, ras. Karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Dengan basic agama yang baik dalam keluarga, anak-anak diharapkan akan tumbuh dan berkembang serta mempunyai kepribadian yang mampu bertoleransi dan menghormati perbedaan dengan arif dan bijaksana. Inilah sikap moderat yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita. Gitu. Ya. Nah, sahabat sekalian, kita akan masuk di apa sih nilai daripada moderasi beragama dalam keluarga. Moderasi beragama atau sikap moderat dalam beragama secara umum merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri gitu ya. Ini berguna agar terhindar dari perilaku yang tadi berlebih-lebihan saat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak orang yang beragama tapi dia juga jadi arogan gitu kan. Kadang banyak orang yang tidak beragama malah santun kan gitu. Nah, ini juga jadi perpikiran bersama ini. Oleh karenanya terkait dengan sikap moderat dalam beragama bukanlah sesuatu yang jauh ya dari kehidupan sehari-hari. Bahwa moderasi beragama ada dalam relasi suami istri. Awas. Ada kelemahan dari suami, ada kelebihan dari istri. Ada kelemahan dari istri, ada di kelebihan daripada suami. Maka ayatnya itu tepat. Dalam Al-Baqarah dikatakan hunna libasul lahum wa antum libasul lahun. Laki-laki itu pemimpin baju buat perempuan, pakaian maksudnya. Perempuan pakaian buat laki-laki. Libas itu artinya untuk menutupi. Menutupi apa? Menutupi yang aurat gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah berkeluarga, jangan dihambur-hamburkan aurat kita, dibukakan gitu. Itu maksud dari ayat itu, saling menutupi gitu kekurangan diri. Ini makan belum apa-apa, mang ke tukang sayur, mang sini gerak. Salaki abdi mang
lamun sare teh mang bagaikan truk tronton dina tanjakan nagreg mang. Oh, buat apa gitu disebut-sebut ke tukang sayur kan gitu. Nah, ini kan tidak bagus. Atau sebaliknya misalkan si suaminya cerita gitu ya ke teman laki-lakinya juga. Kan jadi tahu rahasia-rahasia keluarga, itu nggak boleh. Jadi kalau ingin keluarga yang bagus, yang harmonis, kita harus punya nilai moderasi beragama dalam keluarga, ya. Terkait dengan sikap moderat dalam beragama itu bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama ada dalam relasi suami istri, cara mendidik anak dan seterusnya. Misalkan di antara contoh pendidikan praktis terkait moderasi beragama dalam keluarga di masyarakat. Ya, jadi harus tahu tentang nilai moderasi beragama dalam keluarga. Apa aja sih sesungguhnya? Misalkan ya, yang pertama nih, ada perbedaan tata cara ibadah. Contohnya nih, dalam misalkan sudah suami istri, tapi ada juga tata cara ibadah berbeda, gitu ya. Ini harus paham nih. Contohnya dalam pelaksanaan sholat, terdapat perbedaan di setiap mazhab yang ada, gitu ya. Ini kadang-kadang yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Ini harus mensikapi sebuah perbedaan, gitu. Oi, kamu terkunut, sok diberi nafkah, misalkan kan gitu, nggak bisa, gitu ya. Berikan kebebasan itu. Nah, pentingnya literasi ilmu itu di situ, gitu ya. Sedikit-sedikit tahu, sedikit-sedikit tahu. Contoh di perbedaan mazhab aja dalam pelaksanaan sholat, gitu. Namun banyak sekali tidak mengurangi esensi sholat, ya. Dalam tata cara sholat itu, misalkan subuh ada yang tadi menggunakan kunut, ya. Pelaksanaan zikir setelah doa setelah sholat, kan ada yang berdoa dengan suara keras gitu ya. Ada juga yang memang berdoa sendiri-sendiri dengan suara sir misalkan pelan. Ya, kita harus menghargai itu perbedaan-perbedaan itu. Jangan lalu dipaksakan kemudian sok sialamun teu kunut dicerai gitu. Begitu gitu kan. Nah, ini juga harus paham gitu. Yang kedua, dalam moderasi beragama dalam keluarga, menyikapi keluarga atau misalkan tetangga nih yang beda agama. Jadi agama yang ada di Indonesia perlu tahu nih teman-teman sahabat sekalian, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Ajaran Islam sudah jelas mengajarkan untuk menghargai perbedaan agama. Islam loh menghargai perbedaan agama. Nah, ditemukan dari penafsiran Al-Baqarah surat 256 yang menjelaskan tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, untuk masuk dalam agama Islam. Itu nggak ada paksaan di Islam. Kemudian selain itu kondisi keanekaragaman di negara Indonesia ini memerlukan sikap toleran pada setiap warga negara. Sehingga pemahaman moderasi beragama harus diajarkan sejak dini pada anggota keluarga, terutama anak-anak nih. Ini penting ini gitu ya. Kenapa? Agar sikap saling menghargai dalam perbedaan agama, tidak menjadikan orang saling menjatuhkan, bully misalkan, kemudian mengucilkan gitu, maupun menganggap paling benar. Praktiknya bisa diwujudkan dalam bentuk saling memberi misalkan yang positif itu memberikan bingkisan ketika ada acara seperti hari raya. Ini kejadian A sendiri misalkan punya tetangga gitu ya, punya tetangga yang memang non muslim. Itu kalau acara Natal ya kita bantu mereka untuk masaknya karena sibuknya luar biasa. Tapi sebaliknya gitu. Ketika kita Idul Fitri misalkan kemarin nih Idul Adha nih. Mereka kan yang buatkan kupatnya gitu. Berasnya dari mereka, tapi yang buat kita, kemudian dia yang nyiapin alas itunya, kupatnya itu, janurnya gitu. Artinya menarik gitu kan. Kue kalengnya dibeliin sama mereka gitu. Terus si terpal untuk kurban dia juga yang bantu, yang ngemas segala macam. Kan menarik ini. Kalau sudah keberagaman yang adanya kerjasama kan menarik. Ini dicontohkan dalam tidak hanya keluarga misalkan sudah harmonis, tapi kan dengan tetangga nggak harmonis, nah itu juga salah gitu. Jadi harus ada
kedua-duanya, baik keluarga yang kita bangun, mulai dari ifda binafsi kata Nabi, kemudian praktekkan kepada masyarakat. Gitu. Nggak mudah itu, nggak mudah, tapi perlu belajar. Gitu. Nah kemudian ada lagi, misalkan perbedaan keragaman suku, di tetangga juga banyak loh itu. Misalkan istri kita sukunya suku Batak, kita suku Sunda gitu. Itu pernah dengan orang Batak ya, Neng? Pernah dengan orang Batak ketika salaman ke waktu datang ke Medan ke sana, itu salaman itu harus bertatap muka gitu, bertatap mata itu harus berkontak gitu, betul-betul kontak. Kan ada orang Sunda mah ketika bersalaman kan mesti tunduk gitu kan, mata itu harus menunduk. Nah bagi orang Batak itu namanya penghinaan buat mereka. Penghinaan. Karena harus tahu adat istiadat gitu. Ada lagi yang memang di kita di Sunda gitu kan, kalau salaman itu harus sambil membungkukkan punggung gitu sambil menyalami gitu. Di Batak itu enggak gitu. Sama artinya dia menghina dia itu. Gitu. Nah, jadi dengan tahu budaya-budaya itu maka kita dengan keragaman maksudnya suku, adat gitu. Nah, kita saling menghargai, saling menghormati karena kita sudah tahu bahwa ada budaya, adat, bahasa. Bahasa kan beda-beda. Di Sunda aja, di Sunda Neng, di Sunda itu seperti maaf ya, makan itu bahasa Sundanya kan banyak. Jangankan bahasa yang lain, bahasa Sunda apa aja makan tuh dahar, madang, apalagi lolodok, mangan, mamam. Jadi hal-hal seperti itu kan banyak. Itu masih satu Sunda gitu. Belum lagi di beragam bahasa. Maka tong kaget di Indonesia ini bahasanya itu ribuan, pulaunya itu ribuan. Suku bangsanya banyak, luar biasa Indonesia. Bahkan Malaysia aja ingin belajar ke Indonesia tentang kerukunan umat beragama. Kan ada yang menarik di sini gitu. Kenapa? Karena falsafah kita punya satu kekuatan utuh, yaitu apa? Pancasila. Dan Pancasila ini ternyata setelah diteliti itu sejalan dengan ajaran agama, ya, baik dalam Islam, baik dalam Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Itu sejalan gitu dengan Pancasila, dengan Bhinneka. Kenapa? Ya tadi sampaikan dari awal bahwa setiap manusia itu punya fitrah gitu. Dan fitrah itu Islam gitu. Nah, on the track gitu. Ketika mereka keluar dari agamanya kemudian dia masuk Islam, nah itu dia on the track lagi gitu. On the track ke jalan yang benar. Tapi itu kan di internal kita dapat dibahasnya, tapi kalau di luar nggak bisa dibahas itu gitu kan. Nah, artinya apa? Perbedaan keragaman suku, adat, apalagi ya, budaya, bahasa, tradisi di Indonesia lah, jangan di luar negeri lah. Bahwa perbedaan dan keragaman itu harus disikapi dengan bijaksana, gitu. Sehingga dalam rangka apa itu memberikan pendidikan moderasi beragama di keluarga, penting mengedukasi anggota keluarga agar saling menghormati keragaman yang ada dengan cara tolong menolong, bergotong royong, tidak mencela, tidak membuli. Nah ini penting, gitu. Mengedukasi tentang keragaman sebagai sebuah kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan, juga memang itu diperlukan gitu ya. Nah supaya hasil edukasi keluarga dapat maksimal, itu menurut saya ada 4 metode pendidikan keluarga Islam. 1 metode keteladanan. Ya, kedua metode memberi nasihat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr gitu. Ya, kalau keteladanan kan kita punya Kementerian Agama itu visi daripada 5 budaya kerja Kementerian Agama adalah keteladanan. Kemudian memberi pembiasaan, ya, metode dengan memberikan hukuman misalkan, ganjaran kepada anak, nggak apa-apa karena maaf ya. Dulu kalau ngajarin anak yang kecil sampai dengan 5 tahun itu anak itu apa maunya kasih gitu ya. Ayah mau ini, ayah mau itu kasih. Kenapa? Ingat kata Imam Ali, itu kalau lagi anak posisi 5 tahun jadikan dia sebagai raja gitu. Tapi ingat ketika 6 tahun sampai dengan usianya SMP lah gitu,
ajarkan anak itu untuk apa? Untuk bebersih, untuk lap, untuk ngepel, untuk apa deh gitu ya. Artinya bekerja gitu ya, bekerja. Supaya apa? Supaya nanti ketika masuk SMA itu nggak usah diurus lagi karena dia sudah terbiasa dengan beres-beresnya, dengan senyumnya gitu. Pokoknya jadikan pembantu aja gitu. Nah, baru akan membuahkan hasil nanti ketika di SMA gitu atau di kuliahan gitu ya. Nah, ini penting, ini penting. Nah, kemudian ya kita berharap semoga dengan diajarkan sikap moderat dalam keluarga ini akan terwujud negara yang aman. Setuju ya, nyaman, tentram, menuju Indonesia yang hebat lah gitu ya. Tercipta baldatun thayyibatun warabun gopur ya Neng gitu. Seperti itulah kira-kira. Nah, tentu ini menjadi sebuah harapan kita bersama ya tadi kita ingin menjadikan keluarga kita berkualitas, anak-anak juga punya kualitas gitu ya. Kemudian juga dia punya sikap toleran, moderat lah dalam keluarga. Kemudian apa sih outputnya gitu? Outputnya adalah ini selain untuk diri ada rasa aman, nyaman, tentram. Ini berdampak pada negara gitu. Negara kita akan maju. Negara kita akan dalam sisi politik, ekonomi, sosial, budaya gitu ya, apalagi agama. Jadi nilai-nilai luhur ini ceritanya nilai-nilai luhur ini sudah tersinglar. Nah, kita kembalikan lagi dengan sebuah program yang namanya moderasi beragama. Moderat itu sifat jalur tengah gitu. Orang yang dua narasumber di tengah-tengahnya moderator. Jadi tengah-tengahnya itu moderator. Moderator itu sikap menengah gitu. Sehingga Neng Napisah saat ini jadi orang moderat gitu, moderator gitu. Sehingga itu dulu lah untuk ini nanti dikembangkan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian gitu ya dalam membina sebuah mahligai keluarga, pokok nama asik lah pokok nama gitu ya. Nah, tapi kan kita juga buka banyak yang konsultasi ke A juga banyak. Kenapa? Maaf sampaikan bahwa hasil penelitian Balidag, bukan Balidag ini, Balidag, Pengadilan Agama itu bahwa tingkat perceraian tertinggi di Indonesia itu ada di Jawa Barat gitu. Dan Cimahi itu memberikan kontribusi urutan kedua setelah Indramayu. Saudara terima kasih. Artinya apa? Nah, ini butuh yang namanya bimbingan pernikahan, bimbingan perkawinan gitu. Terus kita olah. Siap. Ini bahkan dari 2018 kemarin ada alumni Catin lah, Bin. Banyak yang telepon, banyak yang WA. Bagaimana nih cara membina, mengingatkan suami saya supaya rajin sholat gitu ya. Ya kita sampaikan, iya Neng carana kia gitu. Banyak gitu. Terus ada yang sudah punya anak gitu. Cuman alhamdulillah nggak ada yang cerai gitu. Nggak ada yang cerai. Cerai itu pokoknya mah nggak usah cerai lah ya. Pokoknya mah rusak negara, rusak agama dengan perceraian ya. Oleh karenanya ini sukses selalu lah buat bimbingan perkawinan ini supaya semuanya bisa terkawal. Dan demi Allah ya, dengan nikah dan disikapi dengan sebuah pernikahan yang asik, yang harmonis, saling terbuka, komunikasi yang bagus dengan istri, dengan anak-anak, menikmati suasana kerja yang nyaman juga berdampak gitu ya, ke ekonomi juga bagus, ke pendidikan anak juga jadi terbangun gitu, alhamdulillah gitu. Ekonomi juga makin lancar. Terbukti hari ini Ali jadikan narasumber oleh Pak Kasih. Pak Kasih, itu saja dulu mungkin bagian komunikasi pertanyaan-pertanyaan. Mangga serahkan kembali ke host, silakan. Baik, hatur nuhun Ayana. Panggilan ini apa ya? Panggilan akrab ya. AA gitu. Nah, menarik sekali paparannya gitu ya. Apalagi kan ini diikuti oleh peserta-peserta yang selangkah lagi menuju rumah tangga gitu ya. Jadi
bisa saya simpulkan bahwa dari paparan AA tadi, bahwa tujuan menikah itu ada 4. Yang pertama itu komitmen gitu ya antara suami dan istri, kemudian saling peduli dengan menyikapi perbedaan, kemudian komunikasi yang positif gitu ya, kemudian yang keempat quality time gitu. Jadi kalau mau jadi para peserta BIMU ini kalau mau living a happy life in marriage gitu ya, kalau pengen bahagia dalam pernikahan, maka laksanakan 4 nasihat berharga ini dari AA gitu ya. Kemudian juga moderasi beragama dalam keluarga itu berkaitan adanya relasi moderasi beragama dalam kehidupan rumah tangga. Jadi dalam rumah tangga akan diraih beauty in diversity. Keindahan dalam perbedaan itu akan kita raih dalam keluarga jika kita bisa menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama yang telah dipaparkan oleh AA tadi. Baik para peserta BIMWIN yang saya hormati, mangga apabila ada yang mau ditanyakan kepada AA, silahkan raise your hand, mangga. Ini masih pada malu-malu kayaknya AA nih. Masih pada nyara rumput. Dia dibuka kameranya. Malu, Mungkin kebanyakan daging kurban kali. Ya. Jadi olah. Juga di grup, ada grup juga banyak yang ngajapri. Jadi kalau diungkapkan di grup kayaknya malu. Oh iya, benar-benar. Privacy ya. Ya. Mangga, ini luar biasa loh. Salah satu penyuluh agama Islam yang hype ya, yang ngetren nih. Banyak fansnya nih kalau AA nih. Ya. Mangga peserta BIMWIN. Ayo, jangan malu-malu. Pasti banyak banget sih pertanyaannya di kepalanya gitu ya Pak. Tapi ya malu-malu gitu ya. Ini para calon-calon pengantin. Mangga. Ini yang calon pengantin ini nikahnya kapan ini? Ada yang lebih dekat ini? Ya. Mangga tuh Naros. Bulan apa? Neng Novia. Malah malu, Oh, malu. Tapi ya ini juga apresiasi ya ini untuk Pak Kasih, justru ini kegiatan-kegiatan seperti ini menarik gitu ya, menarik. Ya. Dan untuk hasanah keilmuan, ini hasanah silaturahmi ini. Ya Pak. Nah, teman juga ini ada ini ada WA nih. Saya juga kaget ya. Makanya para peserta BIMWIN kalau bisa jangan disembunyi-sembunyikan, tapi langsung saja japri. Kemarin itu ada, tapi benar-benar bukan peserta ya, bukan peserta BIMWIN, bukan peserta di Kota Cimahi. Ya. Jadi dia terus terang bahwa dia sudah lahir, sudah lahir anak. Ya. Tapi dia belum menikah. Ya. Gitu. Makanya dia tuh bagaimana itu kayak ketakutan gitu. Ya udah saya jelaskan bahwa kalau anak kalau masih bentuknya janin dalam kandungan kemudian ditikah oleh calonnya yang menghamilinya, itu dalam kompilasi hukum Islam Impres nomor 1 tahun 91 itu masih dinasabkan sama ayah dan ibunya. Gitu ya. Tapi kalau sudah lahir dan kemudian tidak terjadi pernikahan secara agama dan secara negara, itu anaknya dinasabkan kepada ibunya. Ya, betul. Ya, makanya itu sampai dia nangis gitu. Tapi jangan khawatir. Nanti kita ada pengadilan agama, nanti minta aja asal usul anak atau pengesahan asal usul anak nanti sama pengadilan agama. Makanya langkah pertama tidak lain adalah cepat-cepat dinikahkan, cepat-cepat nikahnya, kemudian harus terus terang baik kepada orang tuanya gitu ya, jangan sampai disembunyi-sembunyikan gitu ya. Karena nanti kasihan anaknya nanti ketika itu kalau dia mau sekolah tidak punya akta lahir ya. Nah itu ya. Ini sampai japri sama saya. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih ini ada kemudian lagi nih ya. Kenapa
saya mau nikah sama duda, sama dudanya duda yang baru cerai kemarin. Nah ya, jadi diinformasikan kepada peserta Binwin bahwa duda juga sama ya, ada masa idahnya Ada. ya, ya. Namanya sibhul idah. Jadi harus menunggu habis idahnya mantannya. Kalau habis idah mantannya 3 bulan 10 hari, dia pun bisa untuk menikah lagi sama yang lain. Tapi kalau masih masa idahnya masih ada, kemudian si dudanya itu kemudian menikah, itu dikategorikan dia itu berpoligami, Ya, benar. ya. Itu berpoligami ya, gitu berpoligami itu bisa dituntut digugat oleh mantan istrinya. Ya, karena di masa idah itu ada kewajiban nafkah mut'ah namanya itu kepada mantan kepada masih istrinya ya, karena masa-masa idah itu ya. Kemudian kepada anaknya juga itu ada masa-masa nafkah. Nah, itu makanya agama itu mengatur ya sedemikian rupa. Makanya para peserta Binwin tolong jangan sampai ada yang disembunyi-sembunyikan. Nanti kalau disembunyikan nanti agak ribet ya, ribet gitu. Insya Allah para penghulu, para penyuluh seperti tadi narasumnya AA Permana ini Masya Allah sangat luar biasa dalam menjelaskan tentang bab moderasi beragama. Dia itu pakarnya kayaknya. Beda dengan Kasih Bimas belum belum begitu pakar, belum bisa memahami secara detail masalah moderasi beragama. Nah, itu saja mungkin ya bisa dijelaskan ya. Silakan para bimbing ketika ada pertanyaan, silakan. Mangga Neng Novia. Neng Novia kapan nikahnya? Itu di unmute dulu. Di unmute. Silakan. Neng Novia kapan nikahnya itu? Dibuka, Neng. Di unmute dulu, unmute. Nah, kapan nikahnya, Neng? Minggu depan tanggal 9. Neng KUA mana? Sebentar lagi. KUA mana ya? Yang di Gunung Batu. Utara ya, Cimahi Utara. Ya. Neng nikahnya di mana nanti? Di Gunung Batu. Aduh, itu gunung ada batunya ya. Jadi di rumah apa di mana, Neng? Di rumah. Di rumah. Oh, di rumah. Ya, pokoknya mah sukses ya. Membina keluarga yang sakinah. Amin. Amin. Sinapun sama suami, sinapun sama anak, sama Amin. ya. Gitu. Amin. Amin. Ya Allah, Neng rezeki manuturkeun. Amin. Amin ya Allah. Amin. Gitu ya. Jangan khawatir lah kalau misalkan ada salah tobat, salah dosa besar segala macam, tobat beres sama Allah ya. Tidak apa. Jadi ini kalau misalkan berkehendak sendiri, misalkan ya silakan untuk komunikasi. Ya. Apalagi dengan ada Pak Ustadz Budi, ini kan dulu juga beliau, kemudian kepala seksi juga masalah konsen. Beliau ini konsen untuk bagaimana menyelamatkan sebuah mahligai pernikahan ini utuh sampai kita meninggalkan dunia. Itu ya. Ya, ada yang lain, ada yang mau bertanya. Kayaknya pengen ditanyaan ini mah ya. Tarosan Neng, tarosan. Sok kadunya. Oke, kalau gitu kita absen aja ya. Kita tanyakan kapan rencana para catin ini menikah. Ya, Oke, ini ada Neng Ane. Halo Neng Ane. Neng Ane, halo. Cek. Oke. Malu kayaknya mah. Malu kayaknya mah. Malu nih. Ya. Nih. Oke, selanjutnya coba Kang Rocky Miftah Kamaludin. Halo. Halo, Teteh. Siapa nih? Rocky. Wih, Rocky. Kapan Rocky menikah?
Enjing Pak Ustad, nyumpun Masya pidoana. Allah, Ustadzia langsung. Itu sudah pedikur, manikur, dicukur, segala macamnya udah ya. Pak, aman Pak Ustad, aman. Kecamatan mana? Cimahi Utara, Ustad. Oh, ya, penghulunya udah siap belum? Penghulu insya Allah, nama atas siap. Ya Allah, ya nggak usah dijemput, datang sendiri ya penghulu mah nanti dimarahin sama Pak Kasih Dimasnya itu. Gitu. Rocky istrinya ikut juga sekarang meeting. Win-win. Menuju Ayah Peryogi kebetulan Pak Ustad. Jadi tengiringan. Masya Allah. Ya saya. Tangke pepatahan ke Kang Rocky-nya. Gitu. Ya kita juga ada bin mandiri ya untuk konsultasi ya, maksudnya untuk konsultasi mangga ya. Tuh, seizin Pak Kasih mungkin nanti ada konsultasi mangga gitu ya. Mau buka apa WA, telepon mangga lah, atau mau datang ke kantor KUA mangga gitu. Pokoknya mah pertahankan pernikahan sampai maut memisahkan kita Kang Rocky ya. Gitu. Oh sudah unmute lagi. Siap Ustadz, siap insya Allah. Luar biasa nuhun Kang Rocky. Kita lanjutin ya Ayah. Iya. Coba ini nih. Kolbi Latifah. Ya, Bu. Ya, halo. Halo. Kapan teh rencana nikah? Ya, insya Allah 29 Juli. Mana fotonya nggak kelihatan tuh. Lagi di luar, Pak. Hah? Lagi di Di luar negeri, Neng di mana? di luar rumah. Oh, Masya Allah. Nah, tadi ada acara kumpul dulu sama. Kapan nikah, Neng? 29 Juli insya Allah. Pak. Kan udah lewat 29 mana, Neng? Juli. Sama Juni. Juli maksudnya, Neng? Juli. 29 Juli. Masih lama, Neng? Iya, lumayan. Kecamatan mana, Neng, kawannya? Cimahi Selatan. Wah, Cimahi Selatan. Iya, Cimahi Selatan. Penghulunya udah tahu siapa? Pak, siapa sih? Sebentar dulu. Pak Iwan. Iwan pas Pak siapa? Endang. Pandang. Oh, Pandang. Ya. Pandang nggak hadir ya Pak Iwan ya? Pak Iwan nggak hadir? Ada Pak Iwan. Oh, ada. Penghulu ikut juga meeting? Ikut meeting. Alhamdulillah Pak Iwan ya. Nuhun. Aja dulu, insya Allah kita nanti mungkin nggak tahu nih Pak Kasih menjadwalnya kapan gitu. Ya. Nah, karena Siap. ini kan kebetulan yang pertama ya. Ya yang perdana nih Pak Iwan. Perdana ya insya Allah nanti, dan tidak tertutup kemungkinan nih catin-catin yang hadir saat ini nanti ikut lagi di sesi berikutnya. Kan ini temanya malam ini adalah moderasi beragama berbasis keluarga. Iya, betul. Ya, terutama untuk calon pengantin gitu. Nah, mungkin nanti ada materi-materi lainnya terkait dengan hal-hal yang ada kaitannya atau yang perlu menjadi bekal bagi calon mempelai, Ya. gitu, agar rumah tangganya lebih berkualitas lah. Tidak seperti kita dulu tidak pernah ikut win-win gitu nikah, jadi masih blank meraba-raba gitu. Siap Pak Kita Iwan. kedepannya Ayana. harapannya lebih terarah gitu loh. Insya Allah. Kupa kasih ayah nama terarah pisan. Ya mohon maaf ini kita mendadak Pak Kasih nggak pesanannya. Oke teman-teman, makasih insya Allah gitu aja. Sementara yang dapat kami sampaikan. Bagaimana Pak Penghulu Dendi nih? Pak Dendi, Pak Penghulu. Ada Pak Dendi hadir? Penghulu Dendi Mulyadi, Kawat Cimahi Utara. Oh Pak Dendi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menuju rada alasan ya, punten ya. Alhamdulillah. Di Cimahi Utara terus saya gabung pinten pakasinya. Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah mudah-mudahan di acara dia paling biasa berlanjut, berjalan ke depannya dengan baik itu Pak Kasih. Siap. Nah, itu Pak Kasih. Sehat, Pak Dendi, sehat. Kita daging kurban tong disehatkeun. Alhamdulillah. Punten Ini para peserta BINWIN, ya. Ini kebetulan kemarin juga ada permasalahan ya. Tentang permasalahan ini ada yang japri juga, tapi udah lama. Tapi nggak dikegrupkan. Pak, ini bagaimana saya ini udah pacaran. Insya Allah mau nikahnya bulan Juli, bulan Juli. Kemudian saya pernah melakukan, tapi cuma 2 kali. Melakukan apa? Dalam ayat itu, ya begitulah gitu. Sering coba gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Aduh, ya. Nah, dalam agama dijelaskan demikian. Kalau umpama calon suami dan calon istri saling mencoba, ya, walaupun itu cuma 1 kali, ya, walaupun cuma 1 kali, dilihat dulu apakah itu ada berisi atau tidak. Kalau berisi, nah selama 3 bulan dia tidak boleh harus menunggu sampai terjadinya pernikahan. Kalau sudah terjadi pernikahan itu harus iddah, harus menunggu dulu, kosongnya dulu. Nah, makanya hati-hati ya. Hati-hati para peserta BINWIN harus dipahami ya. Jadi kalau syukur-syukur umpama tidak berisi, kalau berisi ini ya harus menunggu. Harus menunggu sampai 3 bulan 10 hari ya. Kalau dalam 3 bulan 10 hari ini kelihatan ada janinnya, cepat-cepat menikah untuk disahkan ya. Nah itu bahasa-bahasa agama itu seperti enteng, tapi itu jelimet sekali ya, karena akan berpengaruh tadi kepada warisan, kepada silsilah nasab nantinya ke depannya ya. Kayak tadi di awal saya pernah menjelaskan bahwa kalau anaknya yang lahir kemudian tidak terjadi pernikahan secara resmi, secara agama dan negara, itu akan terjadi si anaknya itu dinasabkan kepada ibunya. Walaupun itu ada ayah biologis, ya, tapi secara ayah syar'i dia terputus. Dan dia juga anaknya perempuan, Makanya ketika nanti umpama dia udah besar, ada jodohnya, yang menikahkan tuh bukan ayahnya, tapi wali hakim, ya. Nah itu, ya. Makanya harus terus terang kepada para penghulu, silakan dikonsultasikan. Insya Allah itu nama dan alamat itu diprivasi, ya. Itu karena para penghulu, para penyuluh itu sudah ada kode etik untuk menjaga privasi para pengantin atau para masyarakat yang menginginkan konsultasi di bidang pernikahan, ya. Itu saja. Siap. Saya. Pak Kasih punten bari naros ya. Supaya untuk mengembalikan kepada substansi yang sesungguhnya gitu ya. Punten bade naros ya. Silakan. Ayo naros ya. Pak Dendi. Iya abi. Kieu Pak Kasih kamari aya antara kompilasi hukum Islam sareng pendapat para ulama mengenai wali hakim. Kadang kan upami dina kompilasi hukum Islam selama jadi masalah wali hakimnya Pak Kasih. Ya. Upami hilap di kamar teh Pak sareng Pak Kepala. Ai menurut kompilasi makan upami anak di luar nikah, jadi yang menjadi wali itu ya udah bapaknya gitu, ente terlupat ke wali hakim. Benten sareng pendapat para ulama kebanyakan, jadi harus ke wali hakim gitu. Jadi menyikapi ini bagaimana gitu Pak Kasih, orang kedah ngajalan ke mana gitu. Siap. Nah bagi para penghulu ya, kita punya kamusnya, punya rujukan itu kompilasi hukum Islam Impres nomor 1 tahun 91.
Kemudian dalam pencatatan pernikahan kita merujuk kepada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 bahwa tentang anak, ya, kalau anak di luar nikah kemudian ibunya belum ditikah, ya, itu sudah pasti itu dinasabkan kepada ibunya, dan itu harus wali hakim, ya, harus wali hakim, tidak bisa tidak. Tapi ini dalam masa kandungan, walaupun kandungannya itu 2 minggu dia mau melahirkan, ya, kemudian ditikah aja sama yang menghamilinya, ya, dinikahkan kemudian secara resmi, secara agama dan negara. Nah, dalam kompilasi hukum Islam tetap itu dinasabkan kepada ayah dan ibunya, begitu, ya. Nah, itu dalam kompilasi hukum Islam. Nah, bagaimana yang terjadi di masyarakat sekarang sering memakai fikih, ya. Karena kita merupakan pejabat negara, kita harus menginduk kepada peraturan perundang-undangan, ya. Nah, itu bagaimana terjadi hal demikian? Kalau umpama itu dalam kandungan, masih dalam kandungan ketika, ya, kemudian ketika anaknya lahir dia perempuan, anaknya itu kemudian ada jodohnya, kemudian ada jodohnya, kemudian apakah itu wali hakim ataukah wali nasab, ya. Nah, itu dilihat dari akta kelahiran, ya, akta kelahiran, buku nikah dan segala macam, ya. Nah, kemudian si saksi mengatakan bahwa ini harus wali hakim. Sedangkan kita melihat akta lahir, ya, melihat akta lahir, melihat administrasi negara, tetap bahwa itu adalah anak dari ayah dan ibunya. Kita harus merujuk kepada yang ketentuan dalam kompilasi hukum Islam Impres nomor 1 tahun 91. Nah, itu ya. Itu yang harus dipegang. Itu Pak Dendi. Jadi itu ya ku bapak wali nasab, ya. Oh. Wali nasab. Oh, gitu. Ya. Ya tuh, mohon. Saran dia makasih deh. Ayah jadi ya. Ya tentu sawios teh. Silakan Pak Penghulu. Kedahana kan catin ya teh anu tanya jawabna. Ya catin. Ya nggak apa-apa sebagai ilmu kewawasan aja. Oh gitu. Bios, Pak. Iya itu. Kamari teh kan aya nu nikah. Ternyata nikah nanti kan akta cerainya itu palsu. Akta cerainya nanti kan palsu. Nah, kemudian Pak Agus dibatalkan ke pengadilan agama, terus keluar surat pembatalan nikahnya terus keluar. Nah, kemudian kan buku nikahnya ditarik itu pakasinya. Buku nikah ditarik dan dibatalkan. Nah, itu terjadi sekarang ketika dalam proses pernikahan sudah hamil si istrinya teh menuju hamil. Nah, kamari dapat informasi si istrinya teh terus terjadi perceraian lah gitunya, walaupun memang terus diusir lah si lelaki nanti gitunya, terus diusir ku keluarga perempuan teh. Nah, yang jadi permasalahan ketika hoyong mau pengakuan anak dari bapaknya itu ku naon atau ku pembuatan buku nikahnya lah aku asal usul anak apa ku isbat gitu. Ya, kita mah merujuk kepada pengesahan asal usul anak. Walaupun itu kan udah terus ayah lah si bapak nanti gitu upah mengajukan asal usul anak bapak terus cerai biasa teh ke pengadilan gitu maksudnya. Oh iya bisa. Oh bisa. Bisa. Oh ya. Asal usul anak berarti ya. Ya, pengesahan asal usul anak. Jadi kita merujuk pada itu saja gitu. Oh iya, gitu mata. Ya mohon atuh kita unggul makasih pertolosan anak. Ya, kembalikan kepada Ibu Napisah bagaimana, Bu? Ya, Pak Penghulu. Asik sekali ya, Pak Kasih. Zoom meeting kali ini tidak hanya BIMWIN dihadiri oleh BIMWIN, tetapi juga dihadiri oleh Kepala KUA, lalu oleh para penyuluh Kota Cimahi yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua.
Ternyata dari para peserta belum ada pertanyaan. Mungkin selanjutnya kita akhiri saja. Makasih atau gimana? Disudahi aja dulu. Oke. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, acara dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Terima kasih kepada Bapak Kasibi Mas Islam, Bapak Budi, lalu pemateri narasumber Pak A.A. Permana, hatur nuhun, juga para peserta BIMWIN, hatur nuhun telah meluangkan waktunya. Kemudian para kepala KUA dan para penyuluh Kota Cimahi hatur nuhun telah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Kita ketemu lagi di Zoom meeting selanjutnya, Pak Kasih ya. Nanti mungkin bisa diagendakan. 2 minggu ke depan. Oke, siap, 2 minggu ke depan. Baik, mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wilujeng istirahat. Mungkin hanya itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun AA, Pak Kepala. Terima kasih. Para peserta. Saya bisa Siap. Kepala KUA nuhun biasa bergabung. Jadi akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin live nya. Siap. Izin live-nya Bu Nafisa, nuhun Bu Nafisa. Mangga. Nanti ada videonya ya. Ada videonya ya Bu Nafisa. Siapa ada Pak? Siap, ya nuhun. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.